Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriatul Zahroh dari kelas 11 IPA 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi gametosis, pembentukan sel kelamin, spermatogenesis, dan oogenesis. Adapun proses pembentukan sperma itu sendiri dinamakan sebagai spermatogenesis. Nah, sel induk sperma memiliki jumlah kromosom sebanyak 23 pasang. Sel-sel ini dinamakan sebagai spermatogonia. Berikut proses gametosis spermatogenesis. Proses pembentukan sperma dimulai dari pembelahan mitosis sel-sel spermatogonia yang kemudian seiring bertambahnya waktu akan berkembang menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid dan memiliki 23 pasang kromosom. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping diterangkan bahwa pada proses pembelahan meiosis pertama, spermatosit primer yang bersifat diploid akan menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian, pada proses meiosis kedua, spermatosit sekunder akan menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Spermatid merupakan sel bundar dengan sejumlah besar protoplasma. Nah, pada keadaan ini, maka akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat rumit, sehingga terbentuk spermatozoa atau sel-sel sperma. Nukleus kemudian akan berubah menjadi kepala sperma, sedangkan sejumlah besar sitoplasma akan dibuang. Oh iya, ada 4 hormon yang mempengaruhi proses spermatogenesis ini, yakni hormon gonadotropin, FSH, dan LH, juga testosteron. Spermatogenesis pada sperma biasa terjadi di tubulus seminiferus atau testis, sedangkan tempat menyimpan sperma sementara terletak di epididymis. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Sel telur berasal dari sel induk telur yang dinamakan oogonium. Oogonium memiliki 23 pasang kromosom yang bersifat diploid. Pada ovarium yang ada di dalam tubuh embrio, terdapat sekitar 600.000 buah sel induk telur. Pada saat seorang wanita mengalami masa pubertas atau balik, kelenjar hipofisis akan mampu menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone, dan oosit primer akan melakukan proses pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan dua sel dengan ukuran yang tidak sama, seperti pada gambar di samping. Adapun sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder, dan yang berukuran kecil dinamakan badan polar pertama. Hormon FSH dihasilkan oleh kelenjar hipofisis di dasar otak. Hormon ini berfungsi mengatur pertumbuhan sel telur, menghasilkan hormon estrogen, dan mempengaruhi sel-sel folikel yang berfungsi memberikan nutrien pada sel telur badan polar atau kutub pertama. Kemudian akan menghasilkan satu badan polar lagi. Bila terjadi penetrasi sperma, maka proses selanjutnya yaitu oosit sekunder akan mengalami pembelahan lagi secara meiosis kedua. Pembentukan ootit dan badan polar 2. Nah, ootit inilah yang akan berkembang menjadi ovum. Namun, bila tidak terjadi penetrasi sperma, maka oosit sekunder akan mati. Nah, bagaimana dengan ketiga badan polar tersebut? Ketiga badan polar atau badan polar 1 sebanyak 2 buah dan badan polar 2 sebanyak 1 buah tidak berfungsi dan akan terjadi degenerasi. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Corona adalah jenis coronavirus yang menular ke manusia.
Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Nah, makanya saya membuat video pembelajaran mengenai biologi untuk tugas yang dikerjakan dari rumah. Karena sekarang diberlakukannya PSBB yang dimana bekerja, beraktivitas, dan belajar di rumah.